Jika pada video bagian pertama dan kedua kita membahas sejarah dan fakta menarik tentang negara Indonesia, maka pada video bagian ketiga ini kita akan membahas tentang fakta-fakta Indonesia serta peran Indonesia bagi dunia. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia. Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Penggunaan nama Indonesia pertama kali muncul dari kalangan peneliti asing yang secara khusus melakukan penelitian etnografi. Nama ini menunjukkan bahwa Indonesia dikenali sebagai wilayah yang terdiri dari pulau-pulau yang saat itu bernama Hindia Belanda. Nama Indonesia pertama kali disebut oleh John Samuel Windsor pada tahun 1847 dalam tulisannya di Journal of the Indian Archipelago dan Eastern Asia. Dia mengusulkan istilah Indonesian dan Melayu Nation bagi penduduk Kepulauan Hindia. Pada tahun 1850 dalam majalah ilmiah yang sama, nama Indonesia juga disebut oleh James Richardson Logan. Logan lebih suka memakai istilah Indonesia yang merupakan sinonim dari pulau-pulau atau Kepulauan Hindia. Pada tahun 1924, majalah kolonial Wigblad juga pernah menyebutkan seorang warga Jerman yang bernama Adolf Bastian sebagai penemu nama Indonesia. Munculnya nama Indonesia secara politis lahir dari para pemuda di negeri penjajah yaitu di Belanda. Sebelum digunakan untuk menggambarkan wilayah geografis dan politis, nama Indonesia digunakan sebagai nama organisasi pelajar dan mahasiswa yang lahir di Belanda yaitu Perhimpunan Indonesia. Mereka berani memakai nama Indonesia meskipun nama tersebut belum berani terucap di tanah jajahan. Dan sekarang nama Indonesia menjadi nama sebuah negara yang mempersatukan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Pemilihan istilah Indonesia disebabkan karena mereka pada saat di Belanda tidak ingin dikenal sebagai kelompok berdasarkan etnis seperti Jawa, Sunda, Minangkabau, dan lain sebagainya. Selain itu, Perhimpunan Indonesia di Belanda membenci penyebutan inlander yang diberikan oleh orang Belanda karena penyebutan tersebut bersifat merendahkan. Penggunaan nama Indonesia juga menunjukkan bahwa Perhimpunan Indonesia atau bangsa Indonesia pada umumnya bukan bagian dari Hindia Belanda atau negara Belanda. Di tahun 1924 ada pergerakan yang cukup besar yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda, yaitu mengganti nama majalah yang terbit di Belanda dengan nama awal adalah Majalah Hindia Putra, yang kemudian berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Majalah ini secara tidak langsung menjadi corong propaganda Perhimpunan Indonesia untuk melaporkan situasi politik yang ada di Hindia Belanda. Nama Indonesia semakin diperkenalkan di dunia internasional setelah pada tahun 1926, Muhammad Hatta menghadiri Kongres Gerakan Perdamaian Internasional di Paris, Prancis. Pada tanggal 10-15 Februari tahun 1927, nama Indonesia juga berkumandang di Kongres Anti Penindasan Imperialisme dan Kolonialisme di Brussels, Belgia. Saat itu Nazir Datuk Pamuncak sebagai perwakilan dari Perhimpunan Indonesia berpidato dalam judul Indonesia dalam Perjuangan Kemerdekaan. Nama Indonesia semakin dipublikasikan dalam surat kabar The Socialist nomor 10 tahun 1928. Muhammad Hatta menulis sebuah artikel yang berjudul tentang nama Indonesia yang membahas tentang penggunaan nama Indonesia yang menggantikan Hindia Belanda. Itulah sejarah singkat tentang nama Indonesia. Dan untuk menambah wawasan tentang negara kita tercinta, berikut adalah beberapa fakta tentang negara Indonesia. Indonesia adalah negara pertama yang lahir setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Fakta tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai negara tertua ke-70 di dunia. Pada tahun 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota ke-60 dari organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun pada tahun 1965, pada masa konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaannya di organisasi tersebut. Sebagai reaksi atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Pada tahun 1966, setelah terjadinya pergantian periode kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, pemerintah Indonesia memutuskan untuk bergabung kembali menjadi anggota PBB.
Pada tahun 1961, Indonesia merupakan salah satu negara pendiri Gerakan Non-Blok, sebuah organisasi internasional yang tujuan utamanya adalah mengupayakan hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota. Selain itu, Gerakan Non-Blok juga menentang politik apartheid dan tidak memihak fakta militer manapun. Gerakan ini juga menolak segala macam bentuk imperialisme dan kolonialisme, serta mendukung pelucutan senjata dan tidak mencampuri urusan negara lain. Gerakan Non-Blok sendiri bermula dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika di Bandung yang diadakan pada tahun 1955 yang dihadiri oleh para pemimpin dari 29 negara berkembang di Asia dan Afrika. Di tahun 1967, Indonesia bersama dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangani deklarasi ASEAN. Organisasi ASEAN atau yang dikenal juga sebagai Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah sebuah serikat ekonomi yang terdiri dari 10 negara anggota di kawasan Asia Tenggara yang mempromosikan kerjasama antar pemerintah dan memfasilitasi ekonomi, politik, keamanan, militer, pendidikan, dan integrasi sosial budaya di antara para anggotanya dan negara-negara lain di Asia. Indonesia adalah salah satu negara yang terlibat pada konferensi pembentukan Organisasi Kerjasama Islam pada tahun 1969. Meski demikian, Indonesia baru mulai aktif sebagai anggota organisasi tersebut pada tahun 1991. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdapat sekitar 17.504 pulau di negara ini, di mana ada sekitar 9.634 pulau belum diberi nama dan 6.000 pulau tidak berpenghuni. 3 dari 6 pulau terbesar di dunia ada di negara Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Selain sebagai negara kepulauan, Indonesia juga terkenal sebagai negara maritim terbesar di dunia. Bayangkan saja luas perairan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi dan panjang garis pantainya sekitar 95.181 kilometer, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Selain beberapa pulau besar yang ada di negara Indonesia, ada juga Pulau Bungin di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang merupakan pulau kecil terpadat di dunia yang melebihi kepadatan Pulau Jawa, dengan kepadatan 36.000 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kepadatan Pulau Jawa hanya sekitar 813 jiwa per kilometer persegi, atau kepadatan Pulau Bungin sama dengan 44 kali kepadatan Pulau Jawa. Pulau yang hanya seluas 8 hektar ini mempunyai jumlah penduduk sekitar 2.800 jiwa. Terlepas dari banyaknya pulau yang ada di Indonesia, ada beberapa pulau yang disayangkan lepas dari Indonesia. Pada tahun 2002, kita kehilangan beberapa pulau indah karena diklaim oleh Malaysia. Pulau Sipadan dan Legitan menjadi milik Malaysia setelah menang Pengadilan Keadilan Internasional. Hal tersebut terjadi karena dua pulau ini telah lama ditelantarkan sejak zaman Belanda hingga setelah Indonesia merdeka. Dalam hukum internasional, memang hak atas wilayah dapat diperoleh pihak ketiga apabila wilayah tersebut ditelantarkan untuk kurun waktu tertentu oleh pemilik aslinya. Perolehan wilayah semacam ini disebut daluwarsa atau prescription. Akhirnya, dengan pertimbangan efektivitas, Malaysia dianggap lebih dominan daripada Indonesia dalam mengelola pulau ini dengan baik sehingga pulau ini diserahkan kepada Malaysia. Meskipun kedua pulau ini dari sejarahnya merupakan wilayah kesatuan Republik Indonesia dan menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia, namun karena lemahnya argumentasi hukum Indonesia, Pulau Legitan beserta Pulau Sipadan diputuskan menjadi wilayah Malaysia pada tanggal 17 Desember tahun 2002 oleh Mahkamah Internasional. Dalam sengketa ini, Malaysia memberikan bukti-bukti, yaitu bukti pertama bahwa hak dari kedua pulau tersebut didasarkan pada beberapa transaksi dari Kesultanan Sulu, kemudian Inggris, dan terakhir Malaysia. Dan bukti yang kedua, Malaysia mengklaim bahwa Inggris dan Malaysia telah melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan sejak tahun 1878. Pada tahun 1664, pemerintah kolonial Belanda melakukan penukaran properti paling aneh yang pernah dilakukan dalam sejarah.
Belanda menyerahkan Pulau New Amsterdam atau yang saat ini lebih dikenal dengan nama kota Manhattan di New York kepada pihak Inggris. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan sebuah pulau kecil di Maluku yaitu Pulau Ran. Hal ini disebabkan karena Pulau Ran adalah salah satu wilayah penghasil buah pala yang saat itu menjadi komoditas dengan nilai yang sangat tinggi. Sebagai negara kepulauan, wilayah pesisir Indonesia juga memiliki resiko yang tinggi terhadap bahaya abrasi atau pengikisan tanah yang disebabkan karena adanya gelombang atau arus laut. Salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan menanami pohon bakau di daerah pesisir pantai. Dan Indonesia adalah negara dengan hutan bakau terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki gugusan terumbu karang terbanyak dan terindah yang disebut dengan segitiga koral. Sekitar 65% wilayah dari 75.000 km persegi segitiga koral itu ada di Indonesia. Itulah sebabnya Indonesia menyumbang sebesar 18% terumbu karang bagi perairan dunia. Indonesia adalah salah satu dari 17 negara megadiverse dunia. Megadiversitas berarti menunjukkan keanekaragaman hayati yang tinggi. Istilah negara megadiverse mengacu pada salah satu dari kelompok negara yang menampung sebagian besar spesies bumi dan sejumlah besar spesies endemik. Fakta lain yang sangat disayangkan adalah Indonesia adalah negara dengan tingkat penggundulan hutan tertinggi di dunia, diikuti oleh negara Brazil di bawahnya. Dalam laporan World Resources Institute, Brazil, Indonesia, dan Republik Demokratik Kongo menjadi 3 negara teratas yang mengalami kehilangan hutan primer terbesar di dunia. Laporan terbaru World Resources Institute sepanjang tahun 2019 menyatakan bahwa dunia kehilangan tutupan pohon hutan primer seluas 11,9 juta hektar. Hampir sepertiga dari angka tersebut yaitu 3,8 juta hektar terjadi di hutan primer tropis. Jika dianalogikan berarti dunia kehilangan hutan primer tropis seluas 1 lapangan sepak bola setiap 6 detik. Meski menempati urutan ketiga negara dengan deforestasi tertinggi di dunia, Indonesia dinilai berhasil meredam laju penggundulan hutan, yang angkanya turun 5% dibanding pada tahun 2018. Hal ini menjadi tahun ketiga berturut-turut Indonesia mampu menekan angka kehilangan hutan primer. Dengan populasi penduduk yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Meskipun secara konstitusi negara ini memberikan kebebasan beragama bagi para pemeluknya, agama Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh lebih dari 230 juta jiwa penduduknya, atau sekitar 87% dari populasi penduduk Indonesia, dan menjadikan negara ini sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim, namun karena sejarahnya yang panjang, Indonesia mempunyai kuil Buddha terbesar di dunia yaitu Candi Borobudur. Selain termasuk sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia, Candi Borobudur merupakan kuil Buddha terbesar di dunia. Dihiasi dengan sekitar 2.672 relief panel dan 504 arca Buddha, candi yang berada di kota Magelang, Jawa Tengah tersebut terancam rusak karena secara alami dan juga pencurian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam upaya pelestariannya, Candi Borobudur yang memiliki luas dasar 123 x 123 meter ini dimasukkan ke dalam daftar situs warisan dunia oleh UNESCO. Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk berusia muda terbanyak di dunia. Pada tahun 2016, usia rata-rata penduduk Indonesia diperkirakan berkisar antara 28 tahun. Indonesia merupakan salah satu negara dengan bahasa daerah terbanyak di dunia. Setidaknya lebih dari 700 bahasa dan dialek daerah digunakan di seluruh kepulauan negara ini. Wilayah Papua khususnya memiliki lebih dari 270 dialek daerah yang berbeda. Bahasa Jawa adalah bahasa kedua yang paling banyak digunakan di Indonesia. Bahasa ini digunakan oleh lebih dari 84 juta penuturnya. Dengan jumlah penduduknya yang banyak, menjadikan bahasa Indonesia berada dalam 10 besar bahasa dengan jumlah penutur paling banyak di dunia.
Beberapa negara bahkan menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah ataupun mata pelajaran wajib di dalam lembaga pendidikannya. Terdapat setidaknya 56 negara di seluruh dunia yang telah mempelajari bahasa Indonesia, baik itu secara formal maupun non-formal. Pada tahun 2019 lalu sebanyak 150 guru besar yang berasal dari 40 universitas dari beberapa negara Asia melakukan perkumpulan. Perkumpulan ini merupakan gagasan dari Dewan Guru Besar Indonesia atau DGBI yang bertujuan untuk mengusulkan sekaligus mengupayakan bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah internasional. Indonesia adalah salah satu negara yang dikenal karena memiliki budayanya yang kaya. Salah satu produk dari budaya Indonesia adalah makanan. Sejak tahun 2017, beberapa makanan khas dari Indonesia seperti rendang, nasi goreng, dan sate masuk ke dalam 10 besar makanan paling enak di dunia. Salah satu produk budaya lain yang diakui oleh dunia yang menjadikan Indonesia adalah batik. Batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober tahun 2009 sebagai Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Gamelan adalah salah satu kesenian tradisional asal Indonesia yang merupakan salah satu seni budaya yang juga dipelajari bahkan masuk kurikulum di beberapa negara lain. Gamelan sampai saat ini menjadi kurikulum sekolah di beberapa negara seperti Singapura, Amerika, Jepang, dan Selandia Baru. Salah satu budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia sejak dahulu kala adalah budaya gotong royong. Sejak dulu Indonesia dikenal dengan orang-orangnya yang ramah dan suka bergotong royong. Namun sayangnya, saat ini budaya tersebut mulai terkikis sedikit demi sedikit. Masyarakat Indonesia saat ini cenderung lebih individualis dan egois. Bahkan pada beberapa survei menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kasar. Indonesia adalah penghasil emas ke-6 terbesar di dunia. Pada tahun 2019, Indonesia berhasil mencatatkan sebagai negara penghasil emas ke-6 terbesar di dunia. Posisi ini mengungguli Peru yang tahun sebelumnya berada di urutan ke-6. Negara kaya mineral ini menghasilkan 160 metrik ton emas tahun lalu. Setengah dari produksi emas negara ini berasal dari tambang Grasberg Freeport-McMoRan yang merupakan tambang emas terbesar di dunia, yang diyakini memiliki cadangan emas terbesar secara global. Tambang Grasberg yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua, Indonesia adalah tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia. Tambang ini dimiliki dan dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia yang terdiri dari Freeport-McMoRan yang berbasis di Amerika Serikat serta pemerintah Indonesia. Indonesia masuk 10 besar negara dengan kualitas udara paling buruk di dunia. Hasil laporan tahunan dari Lembaga Pemantau Kualitas Udara yaitu IQR menunjukkan Indonesia berada di urutan ke-9 sebagai negara dengan kualitas udara paling buruk sepanjang tahun 2020. Kualitas udara di Indonesia dalam 1 meter kubik adalah 40,7 atau masuk kategori tidak sehat bagi umum dan individu yang sensitif, serta menyebabkan iritasi dan gangguan pernapasan. IQR memprediksi dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang cepat di Indonesia, kemungkinan besar akan berkontribusi pada memburuknya kualitas udara di masa depan, kecuali ada tindakan lebih lanjut dari pemerintah Indonesia untuk mengendalikan emisi.